Oke teman-teman, selamat datang di channel Kebun RB. Jadi nih hari ini kita dapat kesempatan bisa tanya-tanya langsung. Ini kita ada Pak Mulyana Ahmad. Halo Pak Mul. Di sini juga ada Pak Garis. Pak Garis juga kebetulan kuliah di ilmu tanah ya. Nah pas bener ini Pak Rido ya. Kita bisa tanya-tanya masalah tanah dan busut. Nah ini kan kita pakai sistemnya sistem busut. Ini kan berbau-bau tanah teman-teman. Kita langsung tanya aja langsung ke Pak Mul sama Pak Garis. Mungkin Pak Rido bisa dibuka dulu. Pembukaan kebun ini kita masih belajar waktu itu. Ya. Jadi kita belum tahu namanya busut. Kita tanam ada beberapa, memang kita secara pengalaman yang nanam ini Pak Par, dia kebetulan udah 17 tahun di ini, dia naikin 60 cm. 60 cm. Tapi waktu itu kita gali lubangnya tuh 2x2 pakai beku kecil. Masih gembur, saya bilang 60 cm nanti rata. Karena saya hitung ya kalau padat rata. Jadi belakangan kita belajar, kita temuin yang namanya sistem busut. Ya, sistem busut ini yang kita lakukan begini nih. Ya, menurut Pak Mul gimana? Waktu itu saya salahnya apa? Busutnya cuma diameternya 4 meter. Jadi jari-jarinya 2 meter. Sekarang kita lebarin menjadi 6 meter. Nah, menurut Pak Mul gimana? Udah cukup atau memang kita harus ada apa lagi gitu? Ini nah, jadi kita kalau memang pembuka kebun baru sebaiknya dibikin sekalian begitu ya Pak Mul ya? Dari awal. Atau gudukan ya Pak ya? Yang rata gitu ya? Bisa bedengan besar yang panjang. Nah, Bisa juga yang seperti ini. seperti ini ya. Sama-sama intinya sih kita membuka drain dari air ada gravity gitu Pak. Iya. Kalau tanah rata itu kan tanah yang atas ketika hujan akan mengalir ke ada fluida di bawah tanah itu. Nah itu model tanah merah begini dia membawa pirit dan aluminium. Oh, itu bahaya ya, nggak Nah, diserap ya. Kalau aluminium banyak kalau- diserap fosfat ya. Ya, akhirnya pH turun ya Pak ya. pH turun ya. Fosfat tidak diserap. Ya. Nah jadi dengan model busut seperti ini kita tambahkan organiknya sampai kalau bisa 7,5% ya Pak. 7,5% ya. Wah, itu luar biasa Aerasinya ya. bagus, tukar kation tanah bagus, Ya. sehingga air yang hujan yang turun dari atas, air penyiraman, Ya. jadi turun ke bawah. Otomatis yang busut ini diameter besar ini ya. Ya. Jadi tanah yang ada itu terbebas dari tanah lingkungannya ini. Oh. Jadi tidak ada tanah fluida yang naik dari Ini kebun ke atas ini ya? ke atas. Ya. Ini Nggak kan ada erosi ya begitu ya Pak ya. bukan erosi, masih belum. Fluida air ya, air Oh ya. air kapiler. Oh. Jadi betul-betul air hujan dan air irigasi. penyiraman aja yang ada di Betul. busut ya. Nah, jadi akar lateral ini adanya di busut itu saja dulu waktu kecil ini. Itu berapa dalam ya Pak Mul ya kira-kira akarnya? Kurang lebih 45 cm sebetulnya. 45 sampai Iya, 50 ya. tapi dilebihin lah ya. Ya. Ya seperti ini sudah ideal. Iya. Jadi Nah, ini kita uruk juga nggak asal bikin busut karena sesuai dengan sambungnya itu waktu sambung pucuknya. Nggak melewatin itu Pak Mul ya? betul. Ya, nggak melewatin itu ya. Ya, jadi nanti dirawat, dibagusin, Dibagusin ya. terus ya ditimbun terus pakai pupuk organik. Iya, pakai rumput-rumput ya. Bukan, pilihannya bisa kascing, Hah? bisa bokasi. Oh, bokasi dari bahan apa Pak Mul ya? Sama. Mungkin begini, Dari cacing ini. rumput bisa dicampur limbah-limbah organik yang lain. Ya. Dia itu punya lignoselulos. Nah, Ketika cuaca panas kayak begini, nah. lignoselulos yang ada di permukaan ini menyerap semua panas. Oh. Jadi busutnya itu tetap adem dan lembab. Kalau kita taruh tanam aransin pitoy, membantu nggak Aracis tuh? pito itu membantu waktu masih kecil dan usia vegetatif ya, Iya, di bawah 3 tahun. Oh, sudah generatif udah nggak efisien Sudah lagi generatif ya? sudah efisien lagi. Nah jadi penting kita boleh panas Ya. daunnya, Ya. tapi jangan tanahnya juga panas. Oh. Jadi stres double. Batas panasnya itu 32 derajat. Nah, Jadi bulan ini sampai November, nanti ekstrim di November Pak. November ini ya. Jadi daun boleh kena panas, Oke. tapi busutnya dingin karena banyak organik. Oh. Bukan itu saja, dia meningkatkan aerasi tanah ya. Ya. Itu 30% ada ruang udara Pak.
Yang untuk organik ya, Pak? Betul. Ya? Kalau kita campur dengan organik yang banyak gitu kan. Nah, kenapa apa cacing apa bokasi? Nah. Kalau cacing, lendir yang bawaan cacing itu di Vietnam itu sengaja cacing itu di jus disemprotkan ke pohon yang kena Phytophthora. Oh, bisa Karena dia ngobatin ya? anti jamur. Oh. Nah, kalau kita pakai cacing, yang itu resikonya ada bau anyir kan, Bau anyir ya. bau busuk gitu. Nah, kalau kita pakai cacing, otomatis lendir-lendir itu ada di medianya. Media cacing itu, lendir-lendir itu sudah tahan Phytophthora. Jadi begitu maksudnya cacing itu. Kalau kita ambil bokasi ini kan bokasi ini tergantung dari bahan yang digunakan, Pak. Biasanya bokasi bekatul kan. Karena dalam bekatul itu ada betain. Betain itu dia itu biostimulan untuk tahan terhadap panas. Oh. Jadi panas di bulan biotik ya bilang gitu ya. Abiotik ya. Bulan Juli, Agustus, September sampai November itu kita sudah punya biostimulan anti panasnya, namanya biotin. Biotin ya. Nah, itu biasa petani cabai pakai. Kalau di asam amino udah ada itu, Pak? Asam amino di bokasi itu kenapa beda dengan yang lain? Karena bokasi itu membuatnya itu menggunakan ikan. Oh. Ikan terurai, dia jadi asam amino. Harapan kita terserap dalam bentuk asam amino. Karena dia sebagai biostimulan. Tapi kalau terurai lanjut, dia juga menjadi sumber nitrat organik. Dan murah, karena kita bisa pilih ikan-ikan busuk yang murah meriah kan. Ikan yang kalau ikan busuk baru kita bikin apa? Bisa? Iya, itu dimasukkan ke dalam. Pak Mul, mungkin teman-teman keblinger nih, maksudnya nih biostimulan ini termasuk pupuk atau apa sih? Apa sih biostimulan itu, Pak Mul? Oke. Belum lebih jauh. Biostimulan itu kita bicara organik ya, Pak ya. Kalau misalnya kita ada yang dijual bebas, ada ya. Contoh nitrophenol. Nitrophenol itu atonik ya. Bapak pakai atonik. Atonik pakai di sini ya. Kalau kita beli kan mahal. Kemasan gini aja berapa gitu kan? Iya. Padahal nitrophenol itu bisa kita bikin sendiri. Nah, tujuannya mencepat pertumbuhan dan dia stamina. Terus ada lagi yang urusannya dengan stres. Betain ada di bekatul, ada di umbibit. Kalau pohon itu dikasih betain, dia tahan terhadap panas, Pak. Cuman harga glibet 200.000 per kilo kan. Nah, kita bisa ngambil dari bekatul. Apalagi Bapak ada sambopam kan, ada limbah kotoran ayamnya. Otomatis kan pakan utamanya ada bekatul. Nah, jadi kalau kita aplikasi di kebun, ya otomatis sudah bawa betain. Bekatul yang kecil-kecil itu ya? Yang dari dedak. Dedak ya. Oh, dari dedak. Oh, Dedak bekatulnya padi. dedak ya. Iya, dedak padi boleh, dedak gandum boleh. Nah, itu daya tahan terhadap panas dia. Ada lagi banyak sebetulnya. Model Bapak pakai sitosan itu ya. Sitosan, sitosir. Nah, citosan kalau citosir itu sudah dengan silika. Oh, dengan silikanya ya. Nah, yang citosir itu dia citosan dengan silika. Dia itu biovaksin. Dia tahan terhadap jamur, khususnya jamur antraknos. Kalau kita lagi berbuah disemprot, maka buah ini punya perlindungan gitu, Pak. Dia tidak akan busuk pantatnya. Dan ini organik gitu, bukan fungi, bukan kimia. Kimia disemprot akumulasi nanti kan. Tapi kalau bahan organik kan tidak, kita aman makannya juga. Nah, jadi ada lagi rumput laut ya. Rumput laut. Plantagar itu dari rumput Plantagar. laut. Plantagar itu khusus untuk fase vegetatif. Vegetatif. Ya. Kalau Bapak bulan Juli pakai plantagar, bulan September ini bukan keluar bunga, keluar tunas. Tunas ya. Oh ya, untuk vegetatif ya, generatif ya. Nah, asam amino juga dibagi-bagi, Pak. Ya. Asam amino untuk vegetatif itu glisin, lisin, terus glutamik asid ya. Glutamik asid ya. Nah, itu banyak di daging ikan. Jadi kalau Bapak masih vegetatif, kalau kita kasih
dia simbiosis dengan kalsium. Ah. Kalau hanya dengan campuran dari kalsium, nitrat organik sama silika, Bapak punya tunas itu besar, Oh, panjangnya cepat. panjang, Ya. jarak antar daunnya lebar dan daunnya jadi lebar. Ah. Kenapa? Karena tadi ya nitratnya nitrat organik, asam aminonya memadai tadi, ditambah N sama Mg, dia punya simbiosis dengan kapur juga, dia mengeluarkan pucuk yang panjang. Tambah Jadi sing nggak tambah untuk lebar. zinc beda lagi untuk lebar daun. Jadi kanopinya itu cepat besar. Oh. Nggak ada dahan yang begini tegak. Dahan itu kayak daun bayam. Karena berat dari Iya. daunnya ya, karena besar. Tapi nanti juga akan tegang sendiri, ini kan masih kecil. Ya. Nah ini asam amino ini mahal semua. Kita bisa bikinnya melalui media casting atau media tadi Ikan deh. bukan namanya? Apa ya? Allah Akbar. Biofat. Pupuk apa tadi saya bilang? Ya itulah ya, yang satunya lagi. Ya. Jadi dari awal sebaiknya produksi sendiri, Pak. Produksi sendiri ya. Jadi kita tahu Jauh, ya. harganya jauh. Jadi bukan bahannya juga kandungannya kita lebih Betul. yakin gitu ya. Jadi kita setiap memilih bahan organik ini Ya. sudah direncanakan. Ini sumber betainnya, ini sumber nitrofenolnya, semua organik difermentasi, dapat semua. Ya. Bukan Jadi, Boy, seliter 2 liter, Jadi Boy, dapat puluhan ton, gitu kan. casting ini mesti segera nih Boy. Casting ya. Ya, casting. Casting kan butuh tempat Boy, yang sini, adem. Boy. Boy, sini. Dia mesti ada bangunan, Pak. Ya. Bangunan tertutup. Ya. Cara produksi casting coba Boy bisa tanya Pak. Gimana tuh, Pak? Casting itu sederhana. Garis besar ya, garis besar ya. Kalau kita gunakan pupuk kandang, pupuk kandang ini rumen ya, dia bawa 400 bakteri, mikroorganisme lah ya. Dari 400 itu mungkin ada 50-an yang patogen. Jahat ya. Nah, kalau kita dikembangkan dengan fermentasi, bisa gagal. Karena tadi, pas temperatur 70, terlambat balik. Kalau casting, nggak gagal dia. Yang penting, jangan terlalu basah, jangan terlalu kering. Kemudian Lembab ya maunya. Berarti lembab. ini cacing itu dari kita cari cacing dong, Pak Mul. Betul, dari cacing, Bapak bisa pakai kohe bawahnya, diaduk pakai sayuran. Cairan ya. Nanti cacingnya banyak gitu. Jangan cacingnya jangan ditimbun, jangan. Ya. Tebar saja di permukaan. Kalau medianya sudah cocok, dia akan masuk sendiri ke dalam. Oh, cacing itu secara natural. Iya, kalau dia masih ada amoniaknya, dia nggak mau masuk ke dalam. Nah, terus Kita bikin tempat sendiri ya. dia mengurai. Satu ekor cacing itu bertelur dalam 2 minggu, 4 telur. Oh. 4 telur itu masing-masing bawa 4 anak. Jadi dalam 2 bulan bisa ya jadi banyak juga, Pak. Nah, jadi sekali belanja bibit, kesananya mandiri. Jadi jangan cuma dipakai ke lahan, sisakan sebagian untuk starternya gitu kan. Mungkin di casting itu apa Pak yang ada N-nya, apa P-nya, apa ada K-nya, mungkin bisa jelasin. Yang pokok itu getah cacing ini, Mengandung dia apa dia? dia itu biofungisid. Biofungisid. Oh, jadi sebagai fungisida. Iya, dia fungisida organik. Oh. Dia menaklukkan Phytophthora. Ya, biang keroknya di inilah. Tora yang paling takut ya. Iya, sama itu tadi hawar daun. Daun ya. Berarti bukan sebagai pupuk ya, sebagai fungisida. Dia sebagai pupuk juga. Bahan yang terurai itu menjadi pupuk. Oh. Gitu. Bahkan kita bisa tambahkan 4 jenis bakteri yang bisa menghasilkan itazonik acid. Itazonik acid ini pelindung fosfat sama pupuk mikro. Jadi meskipun tanahnya asam, kalau sudah ada itazoniknya yang diurai sama casting tadi, dia tetap penyerapan fosfat itu lancar, Pak. Meskipun pH-nya asam. Tapi usahakan jangan asam juga gitu kan. Kalau bisa normal ya. Iya, jadi itazonik acid ini mahal, dijual bebas sekarang. Yaitu 2 juta per kilo. Iya. Pupuk yang sudah pakai itazonik acid itu harganya juga mahal. Osmocot 75.000 sekilo. Padahal kita bisa bikin sendiri dengan murah meriah gitu. Ya kita mesti sediain lahan khusus untuk
yang lembab. Betul, Di bawah- lembab, tidak di kena bawah panas langsung. kanopi. Nggak kena matahari langsung ya. Mungkin Kasih atap ya? atapnya double mungkin Pak. Oh, kasih atap ya. Atau dikasih foil aluminium Aluminium gitu. foil ya, sama seperti kita. Supaya Ya. panasnya mantul kembali. Ya. Itu cacingnya cepat tuh baru. 2 bulan. 2 bulan. Jadi kita perlu media berapa meter persegi kira-kira Pak? Untuk kebun seluas ini, ya tahap awal kebutuhannya banyak ya. Ya. Apa mau awal ini mungkin beli dulu kali casingnya ya. Nah, casingnya beli ya, benar ya. Beli dulu Sambil kita pelihara. sambil ya. pelihara, jadi nggak dikejar-kejar gitu. Iya, iya. Jadi minimal bebas Phytophthora kita udah tenang, hawar daun lah. Ada daun sama ini ya, dari Iya. casting ini ya. Ya, tapi sebelum itu, Iya. sebelum dikasih cacing, usahakan dinetralkan dulu pH-nya. Ini Kasih dolomit ya. Tanah ya. dolomit juga. Jangan asal dolomit, Pak. Oh, Kalau 180 mes, dia terurai lama atau larut lama. mungkin 200-an ya. 2000. Oh, 2000. 2000. mes. Sebelum kita ngomong lebih lanjut Pak, ini teman-teman banyak yang nggak tahu mes. Mungkin bisa kasih edukasi mes itu apa sih Pak? Saya bingung ini. Mes itu ukuran ukuran powder. Bukan powder. Iya, jadi kalau 2000 mes itu dalam satu desimeter persegi itu bisa meloloskan atau mungkin mikron kali ya ngomongnya ya. Mungkin lebih halus lah begitu Iya. lah ya. Nah, yang 4000 mes ini sudah di sekitar 5 mikronan. Oh, berarti yang bagus itu lebih Makin halus besar, gitu ya. makin halus, makin bagus. Cepat Makin terlarut. halus, makin Cepat bagus. terlarut, ya. Begitu ya. Jadi 0,3 sampai 3,2 mikron itu larut sempurna. Jadi ketika kita mau menetralkan tanah, Ya. larutkan saja di air, kemudian dikocor. Dalam 3 hari, pH yang kita inginkan itu sudah tercapai, Pak. Oh. Beda dengan dolomit yang di pasaran. Aha. Butuh waktu lama, Aha. sebulan, 2 bulan gitu kan. Karena dia belum terlarut gitu kan. Nah itu jadi, ya memang harganya beda ya. Enggak beda. Tapi pemakaian lebih sedikit kan, Pak Mar? Pemakaian lebih sedikit, Lebih sedikit, betul. Kalau udah 5000 mes bisa lewat daun juga. Oh, bisa disemprot juga. Betul, bisa. Tapi semprot tanahnya nanti nggak ini? Ya. Tanahnya nanti nggak efek nggak dari daun Ya, turun? kalau ini kan masalah ada di tanah. Ya. Sebaiknya diberikan di tanah. Di tanah ya. Kalau asam humat itu untuk menambah itu organik di itu perlu Ya, C organik cepat, Ya. dia membutuhkannya sedikit tapi harga mahal kan, Pak. ya? Dan 40 dia ribuan ya, Boy? Kilo 40.000 rasa. meningkatkan 40 ya. dia kapasitas tukar kationnya itu di 800. 800 tinggi. Kalau asam sulfat di 1200. Oh. Bagus tapi mahal gitu. Lebih Itu baik dia punya biasa di tanah atau di daun asam humat? di bawah, Pak. Jangan Daun di nggak daun, boleh? jangan di bawah. Saya lihat ada yang semprot di daun itu. Masalahnya kan Untuk apa itu di daun? tukar kation kan adanya di, tanah, tanah, bukan iya. di daun. Kation itu kapasitas tukar kation. Boy. Iya, betul. KTK, Jadi KTK. dia dalam bentuk ion, dalam Iya. bentuk senyawa siap untuk diserap gitu. Iya. Siap untuk diserap oleh akar. Oke, teman-teman, ini kan kita ujung-ujungnya kita membahas seperti ini biar tumbuhan kita nih tumbuhnya bagus dan sehat. Nah, mungkin Pak Mul bisa kasih tahu dan Pak Garis mungkin bisa saling tukar pikiran nih. Intinya nih apa sih kita ngomongin pH, ngomongin asam humat, ngomongin KTK, Iya. apa sih? Kalau saya sih 3 saja, Pak Garis. Parameter keberhasilan merawat kebun itu tampil, Pak. Apa tuh? Di usia vegetatif, target kita membuat daun dengan klorofil indeks 100. Di usia generatif, pembungaan, Generatif ya. iya, kita meningkatkan CN rasio getah supaya mencapai 20. Karena 20 itu jaminan pohon itu akan berbuah banyak, berbunga banyak. Nah, terakhir di usia pematangan buah, kita itu harus berhasil menciptakan durian dengan minimal 42 break. Jadi 42 tiga break saja Pak Garis dari saya. 42 break ya. 42 break minimal. Gimana Pak Garis? Pak Garis tanggapannya? gimana? Kalau saya intinya gini aja Pak, penting itu si tanaman itu lihat performnya. Kalau kami kan bisa lihat dari simptom atau gejala. Kalau misalnya ada klorosis atau apa berarti oke, masih perlu gitu kan, ada nutrisi masuk salah satunya. Ya kalau misalnya di parameter-parameter data seperti itu ya kita perlu uji lebih ini kan gitu, perlu refraktometer atau apa. Yang penting betul tadi ya mungkin salah satunya yang Pak Mul sebutkan. Tapi yang paling penting kelihatan nanti dari figur tanaman lah, betul. Satunya Tampil tadi tadi ya. tampilannya. Tampil. Karena kalau itu udah apa istilahnya
nggak terlihat, ya pasti berarti ada sesuatu yang salah di media tanam. Ada yang kurang atau Ya, gimana gitu ya, aja Pak? sih Pak, gitu aja. Jadi Itu, Pak. intinya untuk berkebun itu harus punya ilmu ya Pak Mul ya. Jadi seperti kita mula-mula belum ngerti akan mahal. Ya, makanya kalau buka kebun skala besar, sebaiknya pakai ada yang namanya konsultan. Jadi bisa ada perencanaan yang lebih matang. Tapi kita berusaha merubah sehingga sesuai dengan kebutuhan kebun kita ini. Ini Pak Mul, Pak Garis juga udah bantu. Terutama ini Pak Mul yang bantu dari awal. Kita ini busut ini juga salah satu ide dari Pak Mul. Ya, memang kita akan penuhin perlahan-lahan. Kalau bisa semua kita penuhin Boy ya. Betul. Ya, jadi masih seperti casting tadi. Jadi itu untuk memperbaiki organik dari tanah gitu Pak Mul ya. Boleh Ya. saya nambahin Mbak? Ya, tambah coba. Boleh. Ya. Jadi intinya sih ini tidak secara umum ya. Ya. Yang namanya ilmu pertanian yang tadi intinya ini secara umumnya tidak hanya berlaku untuk pertanian kebun saja, tapi hampir semua yang namanya pertanian itu ya harus diperhatikan bahwa apalagi konvensional itu kan kita nanamnya itu di atas tanah. Yang namanya kita praktisi pertanian itu tidak hanya berpikir masalah tanaman saja, tapi media tanamnya juga kita harus perhatikan. Karena yang intinya yang dari dua Pak Mu sama Pak Garis ini membahas yang supaya mereka nggak pusing itu bahwa yang namanya media tanam ideal itu adalah tugasnya kita sebagai praktisi kebun. Membuat itu yang pertama adalah ya harus berapa persen kah bahan organik, yang namanya bahan organik di tanah ideal kan 5%. Kemudian ada bahan mineralnya, kemudian ada 0,1% minimalnya kehidupan kayak mikroorganismenya. Seperti tadi kayak apa tadi? Bukan cacing Pak, kayak bakteri-bakteri yang menguntungkan lah. Nah, itu kan juga kehidupan mikroorganismenya harus diperhatikan. Kemudian juga udara, makanya sistem busut supaya aerasinya lebih baik. Kemudian kandungan oksigen yang terlalu tinggi lebih baik karena tanaman pun belum bernafas. Kemudian juga airnya juga diperhatikan. Jadi yang namanya urusan media tanam itu kompleks. Ada mineralnya, kalau mineralnya ya itu tadi pupuk, segala pupuk anorganik ya seperti NPK 12 jenis unsur hara makro dan mikronya, kemudian tadi bahan organiknya minimal 5%, kemudian 1% yang mikroorganismenya, kemudian airnya juga, kemudian udaranya. Jadi tugas kita sebagai petani yaitu tadi membentuk media tanam itu yang ideal buat tanaman. Salah satunya ya tadi, salah satunya terpenuhi. Itu saja sih kalau dari saya sih Pak. Oke, terima kasih Pak Johan. Pak Johan hari ini harusnya nanti sebentar habis ini gunting ya. Semangat ya Pak Garis ya. Iya. Jadi senior kita ini Pak Mul luar biasa. Pak Mul juga udah ditelepon dari Golf ya. Nanti di Royal Golf itu ada tanam durian juga. Mau minta bantuan Pak Mul. Mereka mau menghasilkan buah yang premium itu. Ya Boy bisa tutup ya. Teman-teman, ini kita tutup mau makan siang dulu nih, udah lemes nih Pak Garis juga Oh kelihatannya. enggak, masih kuat saya Pak. Perutnya. Masih Kita kuat. makan ayam goreng dulu teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Kita bakal lanjut lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Hidup. Ayo. Kebun RB. Kebun RB. Yuk, makan dulu.